Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat pagi, selamat bersama-sama beribadah di minggu akhir, dari akhir 2024, puji Tuhan. Selama 1 tahun, kroso yo gak kroso, gak kroso kok yo kroso. Ya puji Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan lagu ini ya, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan saya mau cinta Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah cinta kita, menyertai kita sepanjang tahun, kita pun juga mau membalas cinta kasih Tuhan. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. 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 Mari pujikan sekali lagi. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada di minggu terakhir tahun 2024, bukti pemeliharaan Engkau dalam kehidupan kami, bukti kasih Engkau dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, biarlah kami, sidang jemaat Tuhan, kembali beribadah kepada Engkau, menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu. Tuhan, kiranya pimpin ibadah kami, sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, berkati dalam puji-pujian, juga firman Tuhan yang akan kami dengar pun boleh menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Setiap jemaat Tuhan yang ada hadir diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Nyatakan Engkau baik, Allah yang baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, berdiri bersama-sama. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Kasih
kebaikan Tuhan terus ada dari hari ke hari dan rahmat-Nya pun selalu melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu melimpahkan bagiku. Ya, Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. haleluya. Mari dari hari ke hari janji Tuhan tetap. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu melimpahkan bagiku. Ya, Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Sekali lagi nyatakan, tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan korban yang pertama untuk Tuhan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja damai.
mencukupi. Jehovah Nisi, pasti keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah keselamatan. Dialah Dia keselamatan. Dialah Raja Damai. Sekali lagi. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah pasti keselamatan. Dialah Raja Damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, pasti keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, pasti keselamatan. Jehovah Shalom. Sekali lagi. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, pasti keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Haleluya, puji Tuhan. Kita sebentar akan menerima firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara berdiri bersama. Dialah Bapa yang setia, sehingga karyanya sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Penyertaannya, bukti kasihnya kepada kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Oh Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat. Tunjukkanlah kuasamu Tuhan. Haleluya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Mari segenap kaum wanita, pujikan Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia,
hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu bersama-sama karya-Mu sempurna. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, Yang penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk untuk firman Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Diana Carolina berdoa dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Pagi ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini. Ini semua hanya kemurahan kasih Engkau ya Bapa. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Kiranya puji-pujian kami membawa bau dupa yang harum di hadapan Engkau. Kiranya puji-pujian kami memberkati setiap kami yang datang pada pagi hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami. Engkau melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu boleh memberkati kami. Supaya firman-Mu boleh mendidik dan memuaskan Yesus. Kami Bapa yang senantiasa haus akan kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati Bapa. Sebentar hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek satu. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Di pagi hari ini saya boleh berkumpul dengan jemaat yang ada di tempat ini. Satu sukacita yang besar bagi saya untuk pertama kalinya saya ada di tempat ini. Sebenarnya saudara, ya tujuan saya ada di tempat ini sebenarnya ingin liburan, ya ketemu dengan keluarga Ibu Jili yang ada di tempat ini dan juga Bapak Angga, sekeluarga yang ada di tempat ini karena sudah lama ya, jadi saya pengen liburan, tapi ternyata dikasih kesempatan juga untuk melayani. Dan saya berterima kasih kepada seluruh keluarga yang ada di tempat ini boleh mempercayakan saya untuk melayani. Ada pepatah yang mengatakan tidak dikenal, tidak disayang. Jadi pagi hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revaldo Tangkere. Asli saya seperti Ibu Jili, Manado. Tapi Bu Manado bukan kota ya, tapi di Kota Mobagu ya. Kampungnya Bumbungon sama kami. Dan saya puji Tuhan sekarang membantu pekerjaan Tuhan di Jakarta Barat. Saya masih praktek sebagai pengerja di sana. Saya sekolah Alkitab kelas 1 ada di Kalimantan Barat,
Di situ kepala sekolahnya Bapak Pendeta Yakopolii selaku Majelis Daerah Kalimantan Barat. Kemudian saya mengambil kelas 2 beberapa tahun yang lalu itu di Sekolah Alkitab Cianjur. Jadi saya sama dengan Ibu Jili satu tempat sekolah, satu alumni ya Cianjur. Dan bersyukur kepada Tuhan saya sampai hari ini masih boleh tetap terus melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya belum berkeluarga saudara. Ya, saya belum berkeluarga dan saat ini saya membantu pelayanan di Jakarta kurang lebih sudah 8 tahun saya ada di sana. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa walaupun dalam melayani akan Tuhan ada banyak hal yang harus saya lewati. Tidak selamanya orang berkata bahwa melayani Tuhan itu selalu enak. Tidak ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus pikul salib. Jadi masing-masing kita punya salib sendiri yang harus kita pikul. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini saya boleh melayani Tuhan. Dan sampai hari ini saya boleh bertemu dengan keluarga saya yang ada di tempat ini. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Dan saya juga bersyukur, saya senang sekali di tengah-tengah cuaca mungkin yang kurang mendukung ya, di luar sana hujan, tetapi semangat dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk beribadah itu luar biasa. Amin. Jadi jangan kita ketika kita datang beribadah pikir-pikir, waduh hujan lebih enak tidur. Memang saudara, dalam cuaca dingin begini kan saya aja jujur ya dingin sebenarnya. Karena kalau di Jakarta panas, pas datang di sini lihat wah cuaca di sini dingin ya. Makanya saya gemetar, cuman saya berusaha untuk tidak gemetar, cuman agak sedikit gemetar ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, semangat dari jemaat-jemaat yang ada di tempat ini boleh terus sampai di tahun baru ya. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah berada di minggu terakhir di tahun 2024. Mungkin kalau kita melihat kembali sepanjang tahun 2024 ada banyak hal yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani yang sudah kita lakukan dengan Tuhan. Seringkali ada pengalaman yang mendatangkan sukacita, tetapi ada juga pengalaman yang mungkin mendatangkan duka cita bagi kita. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita semuanya adalah baik. Amin. Jadi biarlah di tahun yang akan datang di tahun 2025 yang Tuhan mau adalah kesetiaan kita. Apakah kesetiaan kita bertambah di tahun 2025 atau kesetiaan kita berkurang? Tetapi yang Tuhan mau kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita akan melihat ayat firman Tuhan kita di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kemudian saudara bisa tandai itu dan kita juga akan melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20. Sebelumnya kita lihat dulu Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemudian kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, sampai di situ firman Tuhan. Kita masih berada dalam suasana Natal. Tetapi saya sering melihat saudara seperti ini. Banyak dari gereja-gereja yang mungkin memahami Natal itu sebagai satu tradisi, yaitu memang adalah tradisi ya setiap tahun, apalagi kalau di Manado. Di Manado itu memang setiap tahun gereja-gereja yang ada di sana mereka begitu meriah merayakan Natal. Bahkan ya dari bulan Oktober sudah bunyi ber itu sudah terdengar lagu Natal. Ya, itu kalau di Manado. Mungkin kalau daerah-daerah lain mungkin ada juga. Jadi suasana Natal itu sudah terasa. Tetapi kalau kita mungkin melihat sedikit pemaknaan Natal berdasarkan firman Tuhan, saudara, bahwa kita melihat Natal itu bukan hanya sekedar tradisi atau menunjukkan kemegahan yang kita tunjukkan yang bisa dilihat secara jasmani. Contohnya lampu-lampu yang begitu indah, yaitu adalah hal yang bagus. Tetapi yang utama yang firman Tuhan catat, yang harus perlu kita ingat, bahwa makna Natal yang sesungguhnya adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Pertemuan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa saya katakan bahwa makna Natal yang sesungguhnya berdasarkan firman Tuhan adalah pertemuan kita dengan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Majus pada waktu itu, mereka mendengar tentang kelahiran Dia, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias yang dilahirkan. Yang mereka lakukan pertama bukan membuat sesuatu yang indah-indah, bukan membuat sesuatu yang dilihat dengan mata jasmani, tidak. Tetapi hal yang pertama, yang utama yang mereka lakukan apa? Mereka pergi bertemu dengan Yesus. Itu makna Natal yang sesungguhnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh gembala-gembala. Ketika malaikat menyampaikan kabar sukacita kepada mereka, mereka tidak menghiasi domba-domba mereka. Diberikan topi Santa Claus, ya kan? Atau diwarnai, tidak. Yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan domba-domba dan pergi bertemu dengan Yesus. Jadi makna Natal yang sesungguhnya adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita memaknai Natal, ada yang berkata bahwa Natal itu kan 1 tahun 1 kali. Ada juga yang ibadah 1 tahun 1 kali. Iya kan, kalau kata orang Manado, burung tahun. Setiap tahun 1 kali, hanya tanggal 25 sama 1 Januari. Habis itu hilang. Tetapi yang harus kita pahami betul bahwa Natal itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang mungkin
Ya, dalam merayakan Natal mereka mengutamakan secara fisik. Oh, saya harus beli baju baru. Itu tidak salah, saudara. Itu tidak salah. Tetapi itu dinomor duakan. Karena ada orang, wah saya harus beli baju baru supaya baru bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saya harus memiliki hal yang baru untuk menghiasi jasmani saya, untuk saya datang beribadah. Tetapi kalau tidak datang beribadah, itu adalah makna yang salah. Tetapi satu pemaknaan yang benar bahwa yang Tuhan lihat adalah hati kita datang kepada Tuhan. Orang Majus, mereka pakaiannya indah-indah tidak? Tidak. Gembala-gembala, mereka datang bertemu dengan Tuhan karena hati mereka tulus. Jadi jangan terpaku karena tidak ada baju baru, tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Atau tidak ada sepatu baru, tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Harus ada yang baru-baru. Itu artinya adalah satu hal yang salah. Walaupun itu sudah menjadi tradisi bagi banyak gereja, bahkan banyak jemaat seperti itu. Ya. Nanti kalau dapat hal yang baru, baru saya ibadah. Bukan itu yang Tuhan mau. Bisa, saudara. Bisa, kalau ada berkat beli bisa. Tetapi yang utama adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Makanya saudara di Jakarta sana, saya punya murid. Ya, jadi saya ngajar sekolah minggu, murid saya itu dari SMP sampai SMA itu saya ngajar mereka. Terus mereka itu terlibat di dalam kepanitiaan Natal, baik pemuda, baik ibadah umum maupun pelnap. Mereka begitu antusias untuk menyambut Natal, buat hiasan-hiasan yang megah, bahkan sampai subuh, ya, sampai jam 2, jam 3, dan besoknya mereka tidak datang ibadah dengan alasan apa? Dengan alasan kecapean, dengan alasan apa? Dengan alasan kan baru dekor. Dan saya katakan kepada mereka itu adalah hal yang salah. Kalau kita datang seperti itu, oke, itu bukan hal yang tidak boleh, itu boleh. Tetapi itu dinomor duakan. Yang utama adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Kalau hal itu menghalangi kita, wah kita dekor bagus-bagus semuanya. Tetapi hal itulah yang menghalangi kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara boleh dekor-dekor, tetapi ingat waktu, ingat kesehatan. Amin. Karena itu penting, pertemuan kita dengan Tuhan itu penting. Dan itu yang Tuhan mau. Itulah sebabnya hubungan Natal dengan gereja Tuhan itu begitu erat. Karena apa? Natal itu berbicara tentang pertemuan kita dengan Tuhan. Pertemuan yang bukan hanya menyangkut tanggal 25, tanggal 1, tetapi itu menyangkut hubungan yang terus menerus, yang konsisten. Amin. Pertemuan yang terus menerus. Itulah sebabnya setiap tahun kita merayakan Natal. Bukan berarti setiap tahun juga kita datang. Tetapi itu menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang besar, menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa ketika Dia datang ke dalam dunia membuka tirai yang tertutup, membuka hubungan yang putus selama 400 tahun di mana pada waktu itu terjadi masa kegelapan. 400 tahun tidak ada firman, 400 tahun terjadi kebutahan rohani, 400 tahun terjadi penurunan rohani yang luar biasa. Tidak ada firman di sana selama 400 tahun. Semua tidak bertemu dengan Tuhan. Tetapi kelahiran daripada Yesus membuktikan bahwa tirai itu dibuka. Artinya terang itu datang. Dan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Jadi pertemuan dengan Tuhan bukan hanya melibatkan tanggal 25. Cukup sampai situ, tidak. Tetapi pertemuan dengan Tuhan membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita hanya bertemu sekali, itu namanya Kristen KTP. Itu namanya pertemuan hanya untuk bayar pajak. Ya kan, kalau bayar pajak motor, bayar pajak kendaraan hanya datang setahun sekali. Tetapi pertemuan dengan Tuhan itu adalah pertemuan yang melibatkan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin banyak kita datang kepada Tuhan, maka semakin banyak juga hubungan yang baik kita dengan Tuhan membawa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan itu yang Tuhan mau.
Kita mungkin berpikir bahwa Natal itu adalah satu pertemuan untuk memperlihatkan gereja mana yang yang lebih banyak punya hiasan, iya kan? Jadi orang ketika datang bukan terpaku kepada firman Tuhan, jujur saya, ya, terpaku kepada kemegahan yang dibuat. Woi, pohon Natalnya tinggi banget, ya. Itu tidak salah saudara, tetapi yang utama adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita buka hati. Kalau sudah selesai ibadah mau foto-foto, itu silahkan. Tetapi yang utama kita datang kepada Tuhan. Amin. Jadi yang saya katakan tadi saudara bahwa pemaknaan Natal yang seringkali banyak orang hanya menganggap bahwa makna Natal itu ada di tanggal 25. Tetapi saya ingin katakan kita belajar dari para gembala dan orang Majus. Mereka memaknai Natal itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Dan hubungan antara gereja dengan Natal itu adalah hal yang luar biasa. Coba kita lihat, kita akan melihat ayatnya. Kita lihat di dalam, kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang ke-8 dikatakan seperti ini. Ingatlah ini, saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang ku beritakan dalam Injilku. Jadi dikatakan bahwa ingatlah. Jadi kita mengingat bukan hanya ingat itu berarti sampai di pikiran kita. Ingat itu adalah sesuatu yang melekat kemudian yang kita lakukan, berarti ada tindakan. Contohnya, ya, ketika saya pergi ke satu tempat, oh saya ingat dulu saya pernah pergi ke tempat wisata ini. Saya ingat dan saya pernah pergi ke situ. Dan kalau saya ingin pergi kedua kali, saya ingat dulu. Oh saya pernah pergi, saya pergi ke situ. Jadi bukan hanya sampai kepada ingatan. Firman Tuhan katakan bahwa ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan. Ingat, ingat artinya kita bukan hanya sampai pikiran tetapi menuju, bertindak, bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan sampai ingat, oh saya ingat ya ini hari Minggu. Ya hari Minggu apa? Ibadah. Tapi tidak ada tindakan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu hanya sampai ingatan. Tetapi yang Tuhan mau ingat, bertindak. Simpan di dalam hati kita bahwa pertemuan dengan Tuhan itu adalah kasih karunia. Saya ingin katakan begini saudara, tidak semua orang bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kadangkala ya, dan saya juga ini adalah satu kesaksian nyata yang pengalaman saya bertemu dengan seorang ibu ya, bertemu dengan seorang ibu. Dulunya dia begitu rajin beribadah dengan Tuhan, begitu rajin beribadah dengan Tuhan, tetapi ketika pergumulan persoalan yang dia alami membuat dia berhenti untuk datang kepada Tuhan. Kemudian saya bertemu dengan ibu itu, kemudian saya tanya, kenapa sudah tidak beribadah lagi? Dia bilang, sudah susah bertemu dengan Tuhan. Banyak pergumulan, banyak persoalan. Bahkan sekarang dia kakinya sakit. Setelah kakinya sakit, setelah badannya sakit, baru bertemu dengan Tuhan. Baru mau datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya ingin katakan, kalau kita diberikan kesehatan, kalau kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, masih bisa datang beribadah kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan hujan itu jadi alasan untuk kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, kita katakan kepada gembala, wah maaf Pak Gembala, Bu Gembala, tidak bisa datang. Kenapa?
hujan. Tapi coba kalau pacaran, sungai kan kulalui, badai petir kan kulewati, gunung yang tinggi kan kudaki. Iya kan? Biasanya kalau pacaran begitu kan, cinta mula-mula. Tetapi kalau kita punya cinta mula-mula dengan Tuhan, ya hujan pun kita datang. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh orang Majus, mereka korbankan apa saudara? Mereka korbankan apa? Mereka korbankan waktu. Kemudian mereka korbankan apa? Mereka korbankan harta mereka. Kalau kita sekarang, kalau ada yang jauh, yang kita korbankan waktu dan uang kita. Ya naik Grab, ya kan, kalau di Jakarta ada yang jauh korbankan itu. Dan itu bukan satu hal yang baru, itu satu hal yang sudah alkitabiah, yang dilakukan oleh orang Majus dan para gembala. Gembala yang mereka korbankan apa? Domba-domba. Domba-domba saudara pada zaman itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berharga. Mereka adalah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak dipandang pada waktu itu. Tetapi ketika mereka mendengar kabar sukacita, mereka tidak pikir apa yang mereka jaga, domba-domba. Mereka pikir ini domba ini mau taruh di mana ya? Nanti kalau kita tinggal bertemu dengan Tuhan, habis ini. Wah, enggak punya apa-apa kita. Bahasa Jawanya apa? Saya waktu datang ke sini ngobrol sama Febe sama Elsa. Waduh, ya dihajar saya pakai bahasa Jawa. Saya bilang bisa nggak pakai bahasa Manado? Tidak bisa kakak, tidak bisa. Jadi mereka berpikir tidak. Mereka tidak berpikir oh akan hilang, enggak. Ketika kabar sukacita itu datang, mereka langsung bertindak. Itu menunjukkan adalah mereka mengorbankan waktu mereka. Mereka mengorbankan harta mereka. Mereka mengorbankan apa? Perasaan mereka. Mereka mengorbankan harga diri mereka. Karena pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, jangan berpikir Tuhan, saya orang biasa, saya tidak punya apa-apa. Tuhan, saya datang kepada Tuhan, baju saya masih lama. Saya tidak seperti orang lain yang punya baju yang baru. Tuhan tidak pandang itu. Tetapi yang Tuhan pandang adalah bagaimana ketaatanmu, hatimu yang tulus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ketika saudara datang seperti layaknya para gembala dan orang Majus, saudara balik di tempat ini merasakan apa? Sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Saudara diberkati. Amin. Amin. Dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat selalu apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Jangan berpikir tentang situasi yang ada. Saudara, firman Tuhan katakan di akhir-akhir terakhir akan terjadi masa sukar yang sulit. Maka sukar dan sulit akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Masa yang sukar dan sulit. Kata sukar itu diterjemahkan dalam terjemahan Yunani. Kemudian diterjemahkan lagi ke dalam terjemahan bahasa Inggris memiliki 3 makna. Yaitu kengerian, kemudian sakit, dan juga keganasan. Jadi kata sukar itu adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang ganas, masa-masa yang mengerikan. Dan hari-hari ini sedang terjadi. Ketika hari-hari ini sedang terjadi, firman Tuhan katakan, orang akan mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mau datang bertemu dengan Tuhan. Hanya karena apa? Hanya karena keadaan yang terjadi. Hanya karena apa? Hanya karena persoalan, masalah. Setiap tahun di sini pasti di penghujung tahun pasti ada kesaksian ya. Kalau di gereja saya itu setiap tanggal
31 kan ada ibadah. Itu ada kesaksian. Mereka bersaksi, ya saya mau semakin setia kepada Tuhan. Saya mau semakin lebih lagi beribadah melayani Tuhan. Ada satu anak muda saudara, ya sangat dekat dengan saya. Dia bersaksi, saya mau dekat dengan Tuhan. Mungkin tahun-tahun sebelumnya saya tidak setia kepada Tuhan, tetapi tahun ini, tahun 2024, saya mau lebih lagi setia kepada Tuhan. Saya ketemu dengan dia. Saya bilang, semangat. Ketemu, oh iya Kak Reval, saya mau lebih melayani Tuhan. Bulan Januari, Februari rajin ibadah. Selanjutnya hilang. Jadi saudara jangan sampai di mulut saja. Saya ingat satu ayat. Puji Tuhan. Coba kita lihat. Mudah-mudahan saya catat ya. Matius 15 ayat yang ke-8. Saya ingat ayat ini. Matius 15 ayat yang ke-8. Coba kita lihat Matius 15 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Dikatakan seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa? Hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku. Kata memuliakan di sini diartikan dalam terjemahan yang lain, mengagungkan. Saya contohkan begini, saudara. Saya, oh Reval kamu tuh orangnya luar biasa ya. Kamu orangnya, wah beginilah. Itu ungkapan dari bibir tetapi tidak sama dengan hati. Itu contoh. Jadi ketika firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel, firman Tuhan katakan bangsa ini memuliakan aku, memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Tetapi apa? Tetapi hatinya jauh daripadaku. Jadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan itu harus selaras dengan hati kita. Jangan Tuhan saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau lebih lagi beribadah kepada Tuhan di tahun 2025. Jangan sampai di bibir saja. Seakan-akan kita hanya mengagungkan Tuhan. Oke, mengagungkan tetapi dengan bibir kita. Tidak dengan hati kita. Karena bukan hal yang mudah ketika kita mengungkapkan saya mau setia kepada Tuhan. Ingat saudara, firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara katakan saya setia kepada Tuhan. Kita katakan kita mau setia melayani Tuhan di tahun 2025. Tetapi iblis dengar, wah ini mau setia kepada Tuhan. Saya mau buat cara bagaimana supaya dia tidak setia kepada Tuhan. Jadi perkataan kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai hal itu membuat kita hanya sampai di bibir. Setia-setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi ternyata toh malahan tidak setia kepada Tuhan. Hati-hati, hari-hari ini banyak yang hanya sampai di bibir memuliakan Tuhan, tetapi tidak selaras dengan hati. Karena hubungan Natal dengan gereja Tuhan itu begitu erat. Ada yang mengkhotbahkan ayat ini di hari-hari biasa tentang Matius yang saya katakan tadi. Kalau mungkin saudara dengar khotbah ini seringkali hanya terdengar di ibadah Natal. Sebenarnya saudara kalau saya pribadi firman Tuhan itu ya kita mau khotbahkan kapan saja itu bisa. Ya, tidak selalu ayat ini kan nanti maknanya Natal. Karena maknanya itu firman Tuhan katakan firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Jadi apa yang disampaikan pasti akan berbeda lewat pengilhaman Roh Kudus. Jadi kalau mungkin ayat-ayat yang lain dibawakan di hari-hari biasa itu bukan hal-hal yang mengherankan. Memang firman Tuhan itu harus disampaikan. Kan tadi di dalam 2 Korintus dikatakan ingatlah selalu tentang kelahiran Tuhan dan beritakan itu. Jadi beritakan bukan hanya di hari-hari Natal, tidak, karena ketika kita sampaikan firman Tuhan, maka ada hal-hal yang baru yang bisa kita ambil di situ. Hal-hal yang luar biasa, kita renungkan firman itu. Ya, tapi kan sekarang kan sudah ya bahasanya sudah menjadi satu hal yang baku dalam kalangan kekristenan.
ya kan? Apalagi makna Natal selalu ayat itu, tetapi setelah Natal ayat itu sudah tidak dikumandangkan lagi hari-hari biasa. Tetapi bagi saya pribadi sebenarnya masih bisa. Ibadah-ibadah minggu juga diulang ayat, pasti ada hal-hal yang baru juga. Amin. Karena firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi kita harus setia kepada Tuhan, kita harus membawa kehidupan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena lewat kehidupan kita yang membangun hubungan kita dengan Tuhan akan membawa hidup kita untuk apa? Untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan untuk memperoleh sesuatu hal yang baru, membawa semangat kita semakin dekat kepada Tuhan, membawa hubungan kita semakin erat dengan Tuhan. Karena apa? Karena orang yang tidak memiliki hubungan adalah orang yang kurang informasi. Kalau saudara mungkin kemana-mana punya hubungan baik dengan orang, ya kan? Kalau saudara punya hubungan baik dengan orang, saudara pasti akan bertemu dengan orang itu, betul? Ya, saudara bertemu dengan orang itu, saudara punya. Contohnya orang yang bekerja di perusahaan, untuk dia bekerja sama dengan perusahaan yang lain, dia harus membangun apa? Hubungan, ya kan? Komunikasi. Jadi kalau dia terus membangun hubungan dan komunikasi dengan perusahaan yang lain, maka cepat atau lambat mereka akan bekerja sama. Tetapi ketika dia tidak membangun hubungan yang baik atau mungkin jarang berkomunikasi, pasti tidak akan terjadi. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan kalau kita sekali-sekali bertemu dengan Tuhan, seperti layaknya kita telepon tetapi sinyalnya mati-mati. Nanti telepon lagi, putus, nanti telepon lagi. Jadi tidak jelas, kita tanya lagi apa ya yang disampaikan tadi. Soalnya putus, ya kan? Ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan yang kemarin apa ya yang disampaikan? Lah emang enggak hadir? Enggak hadir. Saya hadir minggu ini. Kenapa enggak hadir? Hujan. Jadi informasi tentang firman Tuhan yang menguatkan kita hilang. Artinya bahwa membangun hubungan dengan Tuhan kita terus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan karena pergumulan, karena jangan persoalan kita lari dengan Tuhan. Satu contoh, saya berikan satu contoh kepada saudara. Di dalam Rut pasal yang pertama, saya akan berikan satu contoh. Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saudara perhatikan, saya akan baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kileon. Semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saudara, kalau kita lihat ini adalah cerita dari keluarga Elimelek dan Naomi. Saudara perhatikan, Elimelek ini adalah orang asli Israel. Elimelek dan Naomi, Rut itu bukan asli Israel, dia itu bangsa asing. Kemudian yang terjadi di Israel ini adalah terjadi masa kelaparan. Saudara perhatikan baik-baik yang dilakukan oleh Elimelek yang notabene mereka adalah orang asli Israel. Mereka adalah kalau sekarang dikatakan orang Kristen yang setia sekarang. Mereka adalah pengikut Tuhan yang setia. Tetapi ketika kelaparan terjadi, yang mereka lakukan apa? Mereka keluar dari Israel. Mereka tidak bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan. Tetapi ketika terjadi kelaparan, mereka pergi ke bangsa lain. Firman Tuhan apa? Katakan di dalam perjanjian lama, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, mereka tidak boleh bergaul dengan bangsa asing. Karena apa? Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Artinya pergumulan masalah yang mereka alami, mereka tetap harus bertemu dengan Tuhan. Jangan lari ke bangsa yang lain.
Jangan lari ke bangsa yang lain. Mereka pergi ke Moab. Ini bukan satu keadaan yang mendadak, tidak. Tetapi mereka berada dalam satu rencana yang mereka buat untuk lari kepada Tuhan. Pergi dari Israel artinya mereka putus hubungan dengan Tuhan. Mereka putus jarak dengan Tuhan. Mereka pisah dengan Tuhan, keluar. Padahal Tuhan katakan bangsa Israel tidak boleh bergaul dengan bangsa asing. Selama 10 tahun mereka di sana, mereka lari daripada Tuhan. Saudara tahu happy ending atau tidak? Tidak. Ketika mereka di sana, Mahlon dan Kilion bertemu dengan orang asing, yaitu apa? Rut dan Orpa. Ketika mereka menikah di sana, yang jadi pertanyaan, tinggal Naomi yang hidup. Elimelek meninggal. Mahlon dan Kilion meninggal. Saudara tahu bahwa kita tidak tahu cara Tuhan bekerja. Oh, itu kan lama mereka 10 tahun di sana. Mereka lama, tetapi lihat sebelumnya. Mereka lari dari Tuhan atau tidak? Mereka lari dari Tuhan. Mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan. Bethlehem artinya apa? Bethlehem artinya rumah roti. Dulu disebut sebagai Efrata, buah lebat. Di Bethlehem ada firman Tuhan di sana yang mengenyangkan mereka. Rumah Tuhan. Jangan lari kepada dunia. Kalau di sekarang jangan lari kepada dunia. Lari ke rumah Tuhan. Lari kepada Tuhan. Mereka lari ketika mereka lari yang harus membuat supaya keluarga ini kembali. Tuhan buat apa? Elimelek meninggal. Mahlon dan Kilion dipanggil oleh Tuhan. Itu belum. Mungkin pada waktu itu ketika Elimelek meninggal, Naomi belum sadar kok meninggal. Ya memang manusia sih harus meninggal. Wah, tiba-tiba meninggal lagi Mahlon dan Kilion. Wah, mulai membuka pikiran Naomi. Wah, ini karena Tuhan, saya lari daripada Tuhan. Jadi saudara, jangan lari daripada Tuhan. Hanya karena pergumulan persoalan. Mungkin kalau keluarga dari Naomi, mereka mengalami hal itu. Iya kan, ada yang meninggal. Tetapi kan kalau dari kita ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang berbeda bagi kita. Jadi jangan lari daripada Tuhan. Pergumulan, persoalan yang kita alami tetap bertemu dengan Tuhan. Cari Tuhan. Ketika mereka lari, Naomi berkata apa? Jangan sebut aku Naomi. Naomi itu artinya manis. Ya kan? Tetapi dia katakan sebut aku Mara. Pahit artinya. Karena Tuhan sudah membuat hal ini kepadaku. Dia mengakui bahwa semuanya ini karena Tuhan. Tetapi di sisi lain dia sadar, dia kembali kepada Tuhan. Jadi dalam hal apapun jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Setia kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Permasalahan pergumulan yang kita alami saudara, kata firman Tuhan tidak apa? Tidak melampaui kekuatan kita. Tetapi semua yang kita lalui, firman Tuhan katakan bahwa itu tidak melampaui. Itu hanya menunjukkan bagaimana kita mampu atau tidak. Untuk kita mampu ya kita datang kepada Tuhan. Supaya kita mampu ya kita setia kepada Tuhan. Karena di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam melayani kita kepada Tuhan, akan ada banyak hal yang akan kita lalui. Apalagi di tahun 2025 menjadi misteri. Ada yang sudah tahu apa yang akan terjadi di tahun 25? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita sudah berkomitmen dengan Tuhan, pegang omongan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita setia kepada Tuhan. Pada saat itu saudara, ketika mereka sudah kembali, yang ikut adalah siapa? Rut yang ikut. Rut itu bukan bangsa Israel, dia bangsa asing dia. Tetapi dia mau menerima Tuhan. Dia datang mengikuti Naomi. Makanya saudara kalau saudara baca kitab Rut ini, sebenarnya kitab Rut ini lebih banyak menceritakan tentang Naomi sebenarnya. Ya. Kalau saudara lihat dari pasal pertama sampai pasal akhir pun masih ditutup dengan cerita Naomi sebenarnya. Cuma Rut ini menjadi gambaran bagi bangsa Israel, bagi bangsa lain.
Jadi Rut ini adalah gambaran bagi bangsa lain di mana bahwa kasih karunia itu berlaku bukan hanya bangsa Israel tetapi bangsa yang lain. Jadi kita yang notabene bukan, ya kalau ikut firman Tuhan kita sebenarnya hanya cangkokan seperti itu yang tidak layak menerima kasih karunia, ya. Tetapi kita dilayakkan lewat kelahiran, kematian dan kebangkitan, kenaikan Yesus ke sorga. Kita dilayakkan. Sebenarnya kita tidak layak. Seperti halnya Rut. Dia tidak layak untuk menerima kasih karunia. Tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Maka dari Rutlah lahir Mesias. Ya kan, dari keturunan Rut akan turun terus sampai kepada Yesus. Dan itu adalah gambaran di mana bahwa bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Coba kita lihat saudara di dalam Matius 2 ayat 3 sampai 9. Saya tadi mulai di mana ya? Saya lupa. Masih berapa menit? Saya nggak kelihatan. Masih berapa menit? Saya tadi lupa mulainya dari mana. Ya, nanti kode aja saudara. Ya. Tapi kayaknya sudah 5:10. Ya tinggal 10 menit kalau tidak salah saya. Kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara, ketika Raja Herodes ini mendengar tentang kelahiran Tuhan, yang pertama yang ditunjukkan oleh Raja Herodes adalah dia terkejut. Ini terkejut bukan senang saudara ya. Di sini konotasinya negatif bukan positif. Dia terkejut. Kita akan lihat satu kelicikan yang luar biasa dari Herodes. Ya. Ayatnya yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam dan kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Kita lompat ayat ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, baik tidak apa yang dilakukan oleh Herodes? Perkataan dia baik, tetapi hatinya tidak baik. Bertemu dengan Tuhan, ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan, bukan tuntutan dari firman Tuhan yang dia lakukan, tetapi tuntutan dari keegoisan, egosentris yang dia tunjukkan. Kalau pada waktu itu dia bertemu dengan Mesias, dia bertemu dengan Yesus pada waktu itu, dia akan bunuh. Jadi pandangan antara orang Majus, para gembala, bertemu dengan hati yang tulus, hati yang terbuka. Tetapi Herodes pada waktu itu kalau dia bertemu dengan Tuhan, yang dia lakukan adalah kelicikan. Dia ingin membunuh Yesus. Bertemu dengan Tuhan hanya untuk menghancurkan Yesus. Karena apa? Karena merasa tersaingi. Karena merasa saya seorang raja. Saya seorang terkenal, bagaimana mungkin lahir seorang Mesias? Wah, ini bisa jadi saingan saya. Oh, nggak boleh. Seperti itu. Yang seharusnya bertemu dengan Yesus membawa perubahan. Tetapi pada waktu itu ketika dia ingin bertemu dengan Yesus, tidak ada perubahan yang terjadi. Saya ingin katakan begini, ini perubahan bukan berbicara ketika kita bertemu dengan Yesus tidak ada perubahan, bukan. Tetapi hal ini menyangkut keegoisan. Yang seharusnya ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita terbuka, itu terjadi perubahan. Itu
adalah hal yang benar. Tetapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, tetapi yang terjadi tidak ada perubahan, berarti ada kesalahan dalam apa? Dalam diri kita. Masih ada akar pahit, masih ada iri hati, suka menyalahkan orang. Ketika tanya, sudah berapa lama beribadah kepada Tuhan? Ya kurang lebih sudah 2 tahun. Tetapi tidak ada perubahan. Jangan salahkan Tuhan, tetapi salahkan diri sendiri. Karena seperti halnya Herodes pada waktu itu ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan, tidak ada perubahan. Yang dia ingin lakukan adalah dia ingin bunuh Yesus. Itu adalah satu ego yang besar yang sulit untuk dilepas. Jadi saudara datang kepada Tuhan, yang dihasilkan adalah perubahan. Sesuatu yang mungkin hal yang negatif, iri hati, benci sesama anak Tuhan, ketika datang kepada Tuhan itu dilepaskan sebenarnya. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan tetapi tidak ada perubahan, berarti kita masih menahan diri kita. Ego kita. Kita tidak mau membuka ruang untuk Tuhan bekerja dalam hati kita. Makanya makna Natal hanya sampai di gereja, tidak sampai keluar. Jadi biarlah saudara, saya ingin ingatkan saudara di pagi hari ini bahwa makna Natal yang sesungguhnya bertemu dengan Yesus membawa perubahan. Jadi kalau hari-hari ini jemaat Tuhan sudah begitu banyak kali beribadah kepada Tuhan tetapi masih mengeraskan diri, tidak mau buka hati, tidak mau berubah di tahun 2025, buka hati untuk Tuhan, maka saudara akan melihat lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Buka hati, jangan seperti Herodes, dia ego sentris, menang terhadap diri sendiri. Dan ini terjadi hari-hari ini. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Dan biarlah kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, marilah kita di tahun yang akan datang kita mau semakin lebih lagi kepada Tuhan. Dan kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sepasang kekasih membeli merpati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian yang tadi, saya diberkati dengan pujian yang sebelum firman Tuhan tadi. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kita sebagai Raja. Dia mau datang ke dalam dunia untuk kita supaya kita memperoleh kasih karunia. Dan pagi hari ini mari kita buka hati kita. Kita minta Tuhan, jamah kami Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kami sulit, terlalu banyak ego, mementingkan diri sendiri. Tetapi biarlah Tuhan, saya mau membuka hati. Saya mau diubahkan di tahun-tahun yang akan datang. Haleluya, saya mau lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedari kau tinggalkan diriku. Oh haleluya. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Lagi katakan, kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedari kau tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berikan waktu kepada saudara 5-10 menit. Tuhan hadir di tempat ini. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Tuhan melihat setiap hati kita. Dan pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin di samping kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita. Tetapi di mata Tuhan kita terbuka semuanya. Hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Glory. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang setia. Haleluya. 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 Kita naikkan pujian yang berkata, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Oh, ku Yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Lagi sini. katakan ku yakin. Oh, amin. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Cili akan berdoa untuk firman Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu kepada kami sidang jemaat GPDI Tunggul Permanu. Kami mau terus bertemu dengan Engkau dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, supaya kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau dan kami berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan
apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dapat tersampaikan, dapat terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua semakin diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani terlebih secara rohani, berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus untuk memberitakan firman-Mu. Kalau besok hari akan kembali ke Jakarta, Tuhan Yesus juga lindungi sertai tiba di tempat pelayanan dengan keadaan yang selamat. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut Sang Raja, korban persembahan yang kedua kita kerjakan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Haleluya. Mari kita sambut Dia, Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap korban persembahan jemaat-Mu yang kami kerjakan bersama saat pagi hari ini. Baik itu persembahan yang pertama, kedua, 1/10 korban syukur yang dikembalikan. Tuhan membalas, memberkati, berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan, ya pendeta muda Revaldo Tangkiri yang sudah berbagi berkat firman Tuhan buat kita bersama. Saya pikir bagian terakhir itu sebuah ilustrasi. Ternyata pantun. Kalau tahu bilang pantun pasti kita akan bilang cakep gitu ya. Saya pikir ilustrasi sepasang kekasih membeli merpati, oh ilustrasi bagus ya. Cukup sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Ternyata begitu ya. Walaupun dia belum keluarga, tapi jangan macam-macam saudara. Ya, dia sudah dipingit ya. Calonnya sedang menempuh pendidikan di sekolah Alkitab Batu saat ini. Jadi dia datang bukan hanya sekedar liburan, tapi juga
mengunjungi kekasihnya. Kalau nggak salah tahun depan menikah ya. Kalau saudara diundang datanglah. Ya, Tuhan memberkati. Ya, pengumuman gereja hari Selasa ibadah tutup tahun jam 6 sore disertai dengan perjamuan kasih berupa kue dan tukar kado minimal 20.000 ya. Rabu doa umum ya. Kamis ibadah tengah minggu, Jumat ibadah kaum wanita di bulan yang pertama tahun 2025 dan Sabtu ibadah pemuda remaja, minggu depan ibadah pagi sekolah minggu dan ibadah raya umum perjamuan kudus disertai dengan pengambilan ayat emas atau teks tahunan. Petugas pelayan perjamuan kudus Bapak Yeremia Nova, Bapak Arinowo, dan Bapak Jaman. Tuhan memberkati. Setelah ini ada undangan Natal bersama di GPDI Kendal Payak jam 10 pagi. Ya, Tuhan memberkati. Berdoa terus untuk Bapak Dasiman yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Wafa supaya Tuhan tolong senantiasa. Juga Ibu Kristiana yang sakit, Kos yang sakit, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang terganggu dalam kesehatannya supaya Tuhan tolong senantiasa. Ya, berdoa untuk hamba Tuhan Revaldo bahwa besok sore akan kembali melakukan perjalanan ke Jakarta. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Setiap kita yang hadir pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Saudara Dela juga dari Depok, juga keluarga dari Probolinggo dan Bondowoso maupun ibu muda sekeluarga dari Luwuk, Sulawesi apa itu? Tenggara apa tengah itu? Sulawesi Tenggara maupun jemaat Tuhan yang tetap ada di Local Pride ya. Di desa ini terus setia, maju terus dalam Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Semakin kita terus bertemu dengan Tuhan di waktu-waktu yang mendatang. Maupun yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini, Tuhan memberkati. Dan mari kita berdiri sama-sama, kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Doa berkat oleh Bapak Gembala. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan dalam ibadah pada pagi ini untuk mengakhiri di tahun 2024 minggu terakhir ini. Dan seluruh jemaat yang sudah hadir, baik jemaat Tunggul Permanu yang maupun yang dari jauh seperti keluarga, yaitu Bapak Hendra, seperti keluarga Mas Andi, Dela yang bersama-sama keluarga Bambang, bagi keluarga dari Surabaya semua. Tuhan bersama-sama ibadah siang ini sudah diberkati lewat firman Allah, lewat hamba Tuhan yang masih muda yang melayani. Biarlah kami boleh senantiasa membuka harta benda kami dalam hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Kami serahkan dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dari tempat ini berdoa kasih-kasih kami yang sakit Tuhan secara khusus dalam kehidupan Bapak Dasiman tahap
pemulihan. Juga Engkau tolong ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kesehatan Bapak Sudirman pun, juga Engkau tolong kesehatan Ibu Tiana pun, juga Engkau tolong yang lain jemaat-Mu yang usia lanjut pun, juga Engkau tolong hamba-Mu pribadi, beri kekuatan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau nanti selesai semuanya jemaat yang akan menghadiri dalam ibadah Natal dan perayaan di GBDI Kendal Payak. Tuhan juga Engkau Allah menyertai, Engkau senantiasa memberi Tuhan kekuatan ya Bapa. Dan selesainya ini, kalau kami Tuhan Yesus akan pulang bersama-sama, jauh dekat kendaraan berdua berempat yang kami bawa, Allah menyertai. Kami boleh haleluya saat ini bertemu dengan kekasih-kasih kami, ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di tahun 2024 lama 1 tahun. Kami yakin di tahun mendatang 2025 di bulan Januari, Tuhan, ke depan kami boleh bersama-sama dengan Engkau ya Bapa untuk ibadah tutup tahun pada hari Selasa petang dan haleluya paginya menginjak tahun baru 1 Januari bulan 1 2025. Immanuel, Allah menyertai kami bersama ya Bapa, dan melangkah bersama dengan Tuhan di tahun 2025. Allah senantiasa menolong, memberikan kekuatan, memberikan roh kesetiaan terkhusus sidang jemaat di Tunggul Permanu ini ya Bapa. Dan pekerjaan jemaat-Mu pun diberkati oleh Tuhan. Dan kami pun Tuhan boleh bersama-sama hidup dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami jalani bersama dengan Engkau hidup ini. Tuhan, tanpa kekuatan dari Roh Kudus kami tidak mampu, kami tidak bisa ya Tuhan. Dan kami berdoa bersama mereka yang besok hutan sore yang akan melakukan perjalanan yaitu ke Jakarta, ke tempat tujuan praktek kembali. Allah senantiasa juga menyertainya ya Bapa. Segala apapun Tuhan, Engkau Allah senantiasa yang menyediakannya ya Bapa. Puji syukur hormat bagi kemuliaan-Mu awal pertengahan sampai akhir dalam ibadah ini sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian. Kami sebentar akan meninggalkan dan pulang jauh maupun dekat maupun hari ini pulang perjalanan atau masih Tuhan Yesus yaitu bertahan untuk mungkin besok. Allah pun juga menyertai seperti keluarga Chandra yang pulang yaitu ke Sulawesi. Juga Engkau tolong Mas Andi yang ke baik ke Bondowoso, Allah pun juga menyertainya. Terima kasih ucapan syukur yang kami terima pada siang ini ya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, Yakub menjadi bagian kami. Kami memberkati semua jemaat yang sudah hadir siang ini dan kami sudah mendoakan bersama-sama dan kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah siang ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan saya.